Oke, selamat pagi semuanya ya. Pagi ini kita adakan HRBP Outlook ya. Ini sudah yang kelima tahun ya. Semoga tahun-tahun depan ada lagi. Dan kita saja. Ini topik kita ya, kesiapan untuk menghadapi krisis. Ya. Dan ada 4 orang pembicara ya. Nanti sesi pertama sesinya Pak Wing ya. Pak Wing nanti akan membahas di strategi PR. Nanti Pak Ruki tentang leadership, kemudian yang ketiga Pak Rinto, yang keempat saya Pak Rinto tentang HRBP ya, bagaimana peran kita sebagai bisnis partner ya. Kemudian nanti saya bahas tentang hubungan industrial ya, karena ini kemarin malah di last minute ya, last ya anggapannya last day ya, muncul Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah ini cukup menarik nih ya. Nanti ada beberapa isu menarik di hubungan industrial. Ini profil Pak Wing ya. Pak Wing ini seorang eksekutif di HR ya, lebih dari 20 tahun. Perusahaannya juga perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya, PT PAL, PT PN, SDP, PGN dan banyak lagi ya. Tentu sudah sangat berpengalaman sekali ya Pak Wing Antareksa. Kemudian nanti ada Pak Ruki nih ya, di sesi kedua Pak Ruki. Pak Ruki juga senior ya, dikatakan HR berapa 4 atau 5 zaman nih Pak Ruki ya. Kemudian nanti ada Pak Rinto. Pak Rinto ini sebagai HRBP ya, beliau fokus di Kaizen ya, di Lean System. Nanti Pak Rinto akan share mengenai bagaimana peran kita ya sebagai HR. Oke, lalu kemudian lanjut ke saya ya. Ini profil saya ya, teman-teman rata-rata sudah paham semuanya. Saya sebagai founder dan chairman RPP Indonesia, KPPI dan SPLI dan C Club ya, Dasar Kompetensi BNSP ya. Ini rundown kita ya, kurang lebih nanti mungkin kita selesai jam 11 sampai jam 12-an. Ya, nanti setiap sesi kita ada foto bersama ya sebelum penutup ya. Oke. Mungkin itu aja ya, sudah tepat jam 8 lebih 10 menit. Kita akan mulai. Yang sudah apa namanya, saya share ini ya, background tadi bisa dipakai backgroundnya ya. Oke, kalau gitu langsung aja silakan Pak Wing sudah hadir. Silakan Pak Wing. Bisa langsung, ini sudah setting untuk multi apa? Baik, terima kasih Pak Ferry. Selamat pagi rekan-rekan HRBP semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi yang unik buat saya ya. Penghujung tahun, weekend, Sabtu, pagi pula. Tapi yang join 60, 61. Luar biasa Pak Ferry dan rekan-rekan semua. Dan insya Allah kita akan melewati penghujung tahun hari ini. Kita tutup chapter di 2022 dan semuanya tentu berharap 2023 bisa lebih baik lagi. Oke, ini berhubung pagi, jadi mudah-mudahan sesinya nggak terlalu menegangkan. Meskipun kita ngomongnya outlook ya. Jadi kalau ada yang sambil sarapan atau ngopi ya silakan dinikmati. Sesi saya juga tidak terlalu panjang, nanti akan kita perbanyak di sesi sharing dan diskusi. Saya udah bisa share screen ya Pak Ferry? Bisa Pak, langsung Pak. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya,
sesi pertama sebelum senior kita nanti Pak Ruki dan juga Pak Ferry dan Pak Rinto ya. Pagi ini kita akan diskusi mengenai HR strategi in time of crisis. Dari topik yang diberikan rasanya sama-sama kita sudah melihat bahwa 2023 ada tantangan yang cukup besar. Dan beberapa rekan-rekan saya yakin sudah mengkoleksi HR Outlook, apakah itu dari Gallup, dari Gartner, Big Four atau yang lain. Kita nanti coba-coba sama-sama lihat bagaimana aplikasinya dan relevansinya dengan kondisi di Indonesia. Dan terima kasih Pak Ferry sudah diperkenalkan sedikit mengenai saya. Saya praktisi di Organisasi dan People, saat ini menjadi HC Advisor dan juga mengajar, Wakil Ketua PMSM, pernah bekerja di BUMN, sama juga dengan Pak Ruki senior kita nanti, dan hampir 10 tahun di BUMN, sebelumnya di private sector, sebelum ke publik, sempat di Shell, Telkomsel, IBM, dan di PwC. Dan ya, saya sudah pindah 17 kali, 17 perusahaan. Krisis ya. Ini judulnya provokatif, dan rasanya sejak 2020 kita sudah mengalami namanya krisis ketika pandemi dan kita dipaksa untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan krisis. Dan banyak yang melihat memang 2023 sampai dengan 2024 itu resesi, inflasi, dan stagflasi, sehingga berujung menjadi krisis, perlu ada persiapan. Dan ini bukan tanpa alasan. Saya kutip beberapa pendapat ya. Yang pertama dari Menteri Keuangan, Bu SNI, Sri Mulyani, mengatakan bahwa saat ini kita menghadapi yang namanya triple threat. Jadi triple threat ini ancaman 3 lapis. Yang pertama, kondisi global, di mana perang Rusia dan Ukraina itu menaikkan harga komoditas. Dan yang kedua adalah inflasi global. Dan 3 ancaman ini, baik perang, kemudian adanya kenaikan harga komoditas, dan juga inflasi global, ini meningkatkan risiko utang tidak hanya untuk low income ataupun middle income atau below middle income country, tapi negara yang berpenghasilan tinggi juga terdampak. Dan yang menarik pada saat pandemi, kita tahu sama-sama angka yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat pengangguran kita itu hampir menyentuh di 9 juta. Dan kemudian di Desember yang dikeluarkan statement dari Menko PMK itu mengatakan akan ada potensi tambahan 2 juta jumlah pengangguran karena adanya PHK di bidang industri, khususnya industri padat karya. Jadi 2023 ada potensi tambahan pengangguran. Nanti kita lihat gejalanya sudah terasa di penghujung akhir 2022 ini, industri yang khususnya padat karya, kita menyebutnya TPT, tekstil dan produk tekstil ya, dan juga alas kaki ini sudah mengalami gelombang PHK karena penurunan permintaan pasar global. Industri TPT juga ini menyumbang PHK yang cukup tinggi karena penurunan permintaan 30-50%. Jadi banyak sektor-sektor industri yang padat karya ini mengalami pengurangan produksi sehingga berujung pada pengurangan jam kerja dan bahkan ujungnya adalah PHK. Berikutnya teknologi digital dan startup juga mulai slowing down. Kita tahu yang cukup viral di 2 bulan terakhir, beberapa perusahaan startup itu melakukan perumahan dan berujung dengan PHK. Dan sudah ada satu startup cukup besar yang mendaftarkan ke Depnaker untuk izin PHK yang juga cukup besar. Sehingga memang teknologi digital dan startup ini slowing down. Di sisi lain penciptaan lapangan kerja itu terus berkurang. Salah satu akibatnya adalah karena kurangnya investasi, padat modal, dan pemanfaatan teknologi. Jadi kalau kita lihat secara definisi kan resesi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang menurun. Kalau kita lihat 2 kuartal 3 dan kuartal 4 berturut-turut, dan biasanya ada penurunan daya
beli masyarakat dan juga angka pengangguran itu tinggi. Memang ada perbedaan antara resesi dengan krisis. Ada yang bilang sebenarnya kita belum sampai ke krisis. Nanti kita sama-sama lihat mengenai definisi. Tapi menurut OJK rasanya terpenuhi karena menurut OJK resesi ini kondisi di mana PDB-nya negatif, pengangguran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi krisis dan resesi ini istilah yang sering digunakan bergantian untuk menggambarkan keadaan ekonomi yang buruk. Memang kalau kita melihat di ruang-ruang media, informasi optimisme cukup tinggi bisa mengatakan bahwa pertumbuhan 5%. Tapi ada koreksi bahwa pertumbuhan kita tidak sampai ke 5, dan disebutkan 3,2. Dan secara data memang agak susah mencari data yang dapat diandalkan di Republik ini, tanah air. Kita sudah belajar 2 tahun, data pandemi juga susah sekali mendapatkan data yang cukup valid. Nah, sehingga memang perusahaan dan bahkan mungkin individu perlu lebih jeli dan teliti, banyak mengolah dan mencari data-data yang cukup valid dan reliable untuk melihat kondisi di 2023. Jadi kalau misalnya kita bicara krisis ini kondisinya memang lebih parah daripada resesi. Karena kalau krisis ini ada kekacauan pada banyak dimensi. Mohon maaf ya, saya sambil minum, masih pagi. Oke, saya lanjutkan tadi bahwa krisis ini kondisinya lebih parah daripada resesi karena ada kegagalan atau kacau pada sistem yang tidak hanya ekonomi, tapi juga termasuk politik atau lingkungan yang dapat menyebabkan dampak yang signifikan secara keseluruhan. Jadi krisis dapat terjadi pada resesi namun tidak sebaliknya. Nah, ada 6 sektor yang punya tren positif menguat yang sifatnya siklus, non-siklus, kemudian basic, energi, keuangan, dan kesehatan. Dan kita sama-sama belajar selama pandemi memang industri dan sektor ini yang cukup bisa bertahan bahkan positif pada saat krisis. Lalu bagaimana dengan sektor lainnya? Tentunya sektor lainnya yang terdampak yang memang bukan kebutuhan utama. Untuk sektor transportasi, konstruksi, dan pariwisata bahkan itu bisa diprediksi akan mengalami potensi krisis. Dan juga kalau bicara mengenai pengurangan jam kerja, bahkan PHK, maka potensinya terjadi pada sektor industri ini. Nah, kita lihat bagaimana dengan karyawan, atau kita bahkan individu, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi krisis. Banyak istilah yang muncul di 2022 di semester 2, istilah quiet quitting, generasi Z banyak yang melakukan quiet quitting, cuman ada defensif juga yang dikatakan bahwa sebenarnya perusahaan banyak yang melakukan quiet firing sebelum quiet quitting itu dilakukan oleh para pekerja. Sementara pada saat resesi, kinerja positif perusahaan itu dibutuhkan sebagai akumulasi dari kinerja positif karyawan, dan bagaimana perusahaan itu bisa mendorong agar karyawan bisa memberikan kinerja yang terbaik. Ini beberapa cuplikan yang saya ambil dari headline untuk menggambarkan situasi di 2023. Ada dari Wall Street, Forbes, dan beberapa yang lainnya. Ada juga outlook yang saya unduh dari ADB, IMF, World Bank. Dan teman-teman bisa lihat kalau spesifiknya sudah terangkum di HR Outlook Gartner 2023. Saya yakin teman-teman di grup ini mungkin ada yang sudah berbagi HR Outlook 2023. Kalau belum, nanti saya akan coba share juga. Oke, ini framework yang saya coba gunakan untuk bisa memahami kondisi di 2023 dan bagaimana HR bisa menyusun strategi menghadapi krisis di 2023. Ini istilah yang sebenarnya tidak terlalu baru. Sejak 2020 memang sudah dikeluarkan oleh Jamaicas Skill, antropolog dari Amerika, yang mengatakan bahwa
situasi ke depan itu adalah situasinya namanya BANI. Jadi BANI ini adalah singkatan dari brittle. Brittle itu mudah pecah gitu ya. Ringkih, anxiety, keadaan yang mengkhawatirkan, non-linear, tidak lurus, dan incomprehensible atau susah dipahami. Kalau di periode sebelumnya kita sering istilah VUCA, istilah VUCA itu sangat membantu untuk memahami situasi yang ada saat ini. Istilah VUCA sudah cukup lama digunakan, hampir 20 tahun. Istilah dari militer atau jargon militer yang digunakan saat perang dingin. Dan menurut beberapa pakar, kondisi berikutnya adalah BAN. Memang banyak jargon, ada juga tuna dan jargon-jargon lainnya. Tapi saya pilih salah satu yang saya pikir bisa kita gunakan untuk memahami kondisi krisis di 2023 dan 2024. Berbicara mengenai krisis, yang diperlukan adalah manajemen krisis. Dan belajar dari pandemi 2 tahun terakhir, saya yakin kita bisa lebih proaktif, khususnya HR untuk menghadapi potensi krisis di 2023. Situasi 2 tahun terakhir mendorong transformasi berbagai bidang, bahkan banyak anekdot yang mengatakan bahwa Chief Transformation Officer sesungguhnya 2 tahun terakhir adalah COVID atau pandemi. Karena semua orang dipaksa untuk melakukan transformasi atau berubah cara kerja dan cara mengolah bisnisnya. Orang dipaksa untuk mengadop teknologi, dan bahkan HR itu banyak menjadi leader dalam gugus tugas atau satgas penanganan konflik baik di perusahaan maupun di lingkungan. Jadi kalau bicara mengenai manajemen krisis, sebenarnya HR sudah dipersiapkan, sudah punya pengalaman, dan bisa membantu perusahaan untuk menghadapi krisis di 2023 dan 2024. Nah, bicara mengenai strategi, ini ada quote yang bagus, gabungan saya ambil dari Sun Tzu dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa strategi without execution is the slowest road to victory. Jadi kalau punya strategi aja tanpa eksekusi, itu bukan jalan yang cepat untuk menuju kemenangan. Dan strategi tanpa taktik itu hanya bising atau sebelum kekalahan. Jadi memang perlu ada strategi, namun yang sangat dibutuhkan bagaimana mengoperasionalkan strategi tersebut. Dan strategi ini membantu kita untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan tahu bagaimana menghadapi situasi yang memang uncertain. Jadi uncertainty sekarang adalah certainty. Jadi kondisi ketidakpastian itu adalah kepastian yang baru. Ini istilah yang menarik dan banyak di-quote oleh para praktisi. Dan pepatah yang ada di quote ini adalah bagaimana kita sebagai HR bisa mengambil tindakan nyata untuk menerapkannya. Dan lalu strateginya seperti apa? Memang tidak ada satu strategi yang bisa fit ke berbagai sektor, jenis usaha, apakah itu public, private sector, ataupun apapun organisasinya. Karena pendekatannya bisa beragam dan berbeda-beda. Tidak ada rumusan yang baku, tapi yang jelas diperlukan strategi dan juga bagaimana mengoperasionalkan strateginya. Dan beberapa perusahaan ada yang sudah mulai mendesain model bisnisnya. Beberapa industri melakukan yang namanya exploit dan explore, dan itu dibutuhkan untuk bisa survive. Cara kepemimpinan juga ada yang menyebutnya ambidextrous. Ambidextrous itu saat yang sama bisa exploit dan explore. Bagaimana bisa bertahan, mengeksplor bisnis baru, dan juga mengeksploit apa yang bisa di-develop dari existing bisnis. Dan ini yang dibutuhkan oleh berbagai dunia usaha agar bisa survive. Dan di mana posisi HR, bagaimana peran HR? Peran HR ini menjadi penting karena berbagai kebijakan dan prosedur di saat krisis, bagaimana mengelola orang, itu dirumuskan dan disusun oleh fungsi HR. Jadi sukses atau gagalnya fungsi HR ini tentunya akan berdampak ke keseluruhan organisasi. Sehingga investasi pada HR, bahkan kalau early investigations dilakukan sebelum krisis, itu menjadi keuntungan
kalau tidak keharusan. Karena pada saat badainya selesai, biasanya akan memetik panen lebih awal, akan memetik hasilnya lebih awal dibandingkan dengan organisasi lain. Nah, situasi krisis tentunya perlu manajemen krisis. Di beberapa perusahaan, di banyak perusahaan sudah ada manajemen krisis, baik yang sifatnya force major maupun mempersiapkan diri menghadapi 2023 dan 2024. Dan yang paling strategis dan yang paling penting adalah bagaimana dilakukan secara proaktif bukan reaktif. Jadi dari sekarang beberapa strategi itu sudah dibuatkan alternatif menghadapi situasi yang memang tidak pasti. Kalau kita menggunakan istilahnya Bani tadi adalah brittle dan juga non-linear. Dari berbagai outlook dan inisiatif yang diusulkan oleh banyak referensi dan juga konsultan dan juga beberapa pakar, saya coba rumuskan bahwa strategi yang dibutuhkan itu ada 2 pilar agar kita bisa melewati krisis di 2023 dan bahkan seterusnya. Dan sifatnya mungkin bisa berubah. Strateginya di 2024 mungkin bisa berubah lagi karena kondisi Indonesia secara spesifik dibandingkan dengan global ada sedikit perbedaan, di mana tidak hanya sektor ekonomi yang perlu kita perhatikan, tapi juga kondisi politik, di mana kondisi politik di 2023 sampai 2024 adalah transisi atau peralihan administrasi, yaitu adanya pemilihan presiden. Dan konstelasinya tentunya akan semakin hangat dan berdampak ke berbagai sektor lainnya. Dan untuk ini ada 2 pilar. Yang pertama yaitu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan ini di dalamnya termasuk bagaimana menerapkan budaya kerja yang kolaboratif, bagaimana menciptakan workplace yang cukup friendly, dan bagaimana bisa adanya konektivitas ketika karyawan juga bisa bekerja dimanapun atau sering disebut istilahnya work from anywhere. Dan yang kedua adalah dari segi kepemimpinan, bagaimana membangun kepemimpinan yang memiliki empati di masa krisis. Masa krisis memang membutuhkan transformational leadership, tapi ada yang lebih penting belajar dari pandemi 2 tahun terakhir, yaitu leading with empathy. Ini banyak memenangkan situasi krisis. Dan masing-masing nanti akan saya coba jabarkan. Kalau waktunya cukup, kalau tidak kita bisa sambil diskusi. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Ini ada 3 statement yang sering saya temukan di 2021 dan 2022, khususnya pada saat pandemi ini sedang naik. Dan saya coba pahami statement ini, dan ternyata statement ini adalah statement untuk mendorong individu itu memiliki self-awareness bagaimana melewati tahapan krisis. Yang menarik adalah statement terakhir. Kalau kita lihat statement terakhir adalah what it doesn't demand is increase productivity. Apa yang dimaksud dengan what it doesn't demand is increase productivity? Bukankah mesti kita mendorong karyawan agar bisa multifokus, multitasking, bahkan kalau perlu jadi job hustler. Ternyata mendorong karyawan untuk lebih produktif, beberapa pendapat mengatakan bahwa dianggap insensitif. Karena saat ini dan saat krisis, mode-nya adalah krisis, orang ingin bagaimana caranya adalah survive. Dan beberapa menjadi survivor pada saat pandemi, ataupun penyintas di saat kita sama-sama mungkin ada yang mengalami, kerabat, teman, atau keluarga terdekat, ada yang menjadi korban, dan bahkan karyawan atau individu itu adalah korban dari situasi krisis. Sehingga istilah produktivitas itu mulai bergeser. Kita lihat pada masa pandemi, orang lebih sensitif
dan beberapa pekerjaan tentunya tidak bisa tercapai dan mendorong produktif, tadi sudah disebutkan sangat tidak sensitif. Orang lebih menguatkan self awareness dan ada istilah sehingga creative resilience itu yang dibutuhkan saat ini. Ini ungkapan yang saya ambil dari Scott Belsky. Scott Belsky mengatakan bahwa creativity is the new productivity. Jadi masa depan itu adalah milik orang-orang yang kreatif. Dan bagaimana individu dan karyawan bisa kreatif itu bisa diciptakan tentunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan kita tahu bahwa memang di masa lalu produktivitas itu mendorong orang untuk bekerja lebih banyak, lebih cepat. Namun kekuatan dari kreativitas itu bisa berkali lipat mengalahkan produktivitas. Untuk itu diperlukan adanya memang kondisi yang cukup kondusif bagi individu untuk bisa berkarya dan kontribusi. Karena memang reward dari creativity ini agak berbeda dengan productivity. Kemampuan dan kesempatan bagi individu itu untuk berekspresi, kemudian connect dengan orang lain, sehingga mereka bisa kreatif, itu output-nya dianggap bisa berkali lipat dibandingkan dengan sebatas mengejar produktivitas. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana building empathy in leadership. Pada saat 2020 sampai dengan 2022 awal, itu adalah kondisi di mana sering disebut the biggest test of leadership. Jadi the biggest test of leadership itu adalah pada saat krisis, dan beberapa pemimpin dapat diidentifikasikan berhasil melewati badai krisis. Beberapa pemimpin dunia yang sering disebut adalah Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, kemudian Perdana Menteri Finlandia, Perdana Menteri Taiwan, Perdana Menteri Jerman, dan Perdana Menteri Singapura, itu dianggap sukses dalam memimpin negaranya melewati krisis. Kemudian sebuah studi melakukan analisa apa kesamaan di antara gaya kepemimpinan di antara para leader sehingga membuat jumlah fatalities atau korban pandemi itu dibandingkan dengan negara lainnya bisa lebih sedikit. Dan salah satu kualitas yang membedakan di antara mereka yang cukup berhasil dibandingkan dengan beberapa negara yang dianggap terlambat atau kurang berhasil dalam menghadapi krisis pandemi, contohnya Brazil, Amerika, dan India, adalah adanya empati. Sehingga empati and leadership ini banyak didorong dan dibutuhkan oleh para pengikut atau warga dunia. Kalau kita ngomong di dalam korporasi, individu, bagaimana pemimpin itu accessible dan bisa memahami kondisi dan juga transparan, cukup terbuka. Ini adalah 6 essential leadership skills yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama ada adaptability, authenticity, creativity, empathy, humility, dan juga integrity. Keenam leadership style ini semuanya memiliki hubungan dan kaitan yang cukup erat. Istilah authentic, humility, authenticity, integrity selalu ada sepanjang masa dibutuhkan karena sebagai tiket moral kompas untuk masuk ke dalam dunia usaha ataupun dunia kerja dan juga sebagai pemimpin. Namun saat ini kemampuan untuk memahami diri sendiri, self-awareness, dan kemudian orang lain, itu dibutuhkan sehingga dianggap pemimpin yang empati itu bisa lebih memahami kondisi tim dan juga perusahaan bagaimana melewati krisis. Dan banyak sekali survei-survei yang menunjukkan bahwa empati dianggap sebagai kepemimpinan yang sangat kritikal untuk mendorong performance organisasi. Dan 96% karyawan mengatakan bahwa yang dibutuhkan sangat penting adalah bagaimana perusahaan menunjukkan empati. Dan ini diwakili oleh para
memimpinnya. Dan ini hasil survei juga 92% justru merasa bahwa empati itu undervalue, kurang diperhatikan. Dan 50% company dengan high empathy itu mencatatkan bahwa mereka bisa mengenerate 50% earning. Beberapa survei yang saya dapat dari engagement advantage dan 40% leader sayangnya yang memiliki strong empathy skills berdasarkan survei. Nah, ini penutup sebelum kita berdiskusi yang kita tentunya tidak boleh lupa sebagai manusia yang beragama. Kita sama-sama lihat di 2 tahun terakhir spiritual dari individu dan people itu semakin tinggi. Bicara dalam dunia usaha, bagaimana perusahaan juga bisa memfasilitasi yang dibutuhkan itu saat ini juga selain lingkungan dan juga leadership yang punya empati, bagaimana kita bisa meningkatkan spiritualitas di masa krisis. Bahwa usaha terbaik sudah kita berikan, tapi sebagai manusia yang beragama, bagaimana kita menyerahkan kepada penguasa yang paling berkuasa dan menentukan jalan hidup, tentunya effort dan doa, sehingga kita sama-sama berdoa agar di 2023 bisa kita lewati dengan lebih baik, tidak boleh kita lupakan, karena ini adalah penguat dan mendorong kita untuk bisa stay positif dan lebih kuat menghadapi tantangan di masa depan. Baik, jadi demikian rekan-rekan semua paparan singkat saya mengenai 2 pilar yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis. Yang pertama, bagaimana menciptakan working environment yang positif. Yang kedua adalah bagaimana membangun pemimpinan yang memiliki empati, sehingga kita bisa sama-sama melewati 2023 dengan aman, dengan baik, dan juga kita doakan juga agar jumlah pengangguran bisa ditekan, lapangan kerja bisa terbuka, karena pengangguran itu berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas studi, dan kita semua tentunya ingin Indonesia jauh lebih aman dan bagaimana lapangan kerja bisa tercipta lebih banyak. Saat ini rasionya 1:10, mungkin akan lebih menjadi 100 sampai dengan 2024 untuk ketersediaan lapangan kerja. Dan demikian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ferry untuk kita bisa sama-sama diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Wing untuk ini. Silakan teman yang mau bertanya ya, saya open sesi diskusi, sudah ada 100-an orang ya. Silakan. Ya, mau ada ini yang sudah sangat senior di HR. Silakan yang mau tanya. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Mufian. Selamat pagi. Baik, mohon izin ini karena koneksi saya belum bisa buka on cam ya, Pak ya. Mudah-mudahan Ya. suara saya dapat terdengar. Mohon izin bertanya, Bapak, terkait dengan masalah leadership ini ya, Pak ya. Bagaimana kira-kira advice yang terbaik sih sebetulnya, karena saat ini kan kita melit generasi milenials dan generasi Z lah sebetulnya gitu ya, yang pastinya juga memiliki karakteristik yang berbeda nih dengan leader-leadernya sebelumnya, di generasi sebelumnya gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya sebagai leader kita bisa tetap melit yang terbaik gitu ya, apalagi dengan berempati dengan karakteristik mereka yang memang jelas-jelas berbeda dengan generasi sebelumnya, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Manfia atau Silakan, Mbak Pak. Manfia. Dengan Via, Pak. Ya. Saya, Pak. Via, salam kenal Mbak Via. Salam kenal, Ya, Bapak. ada 2 komponen yang sangat bagus disampaikan oleh Mbak Via. Yang pertama,
Z atau Gen Z is coming to the workplace. Jadi mereka yang mungkin di sini udah ada yang hadir ya. Mereka yang disebut sebagai Gen Z sekarang sudah masuk ke pangsa pasar dunia kerja. Dan sebagian besarnya masih mengantri, masih menunggu untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kalau dibilang bahwa ledakan demografi itu adalah bonus, ada yang bilang kalau tidak dikelola dengan baik, B-nya bukan bonus tapi menjadi bencana. Dan bagaimana kita bisa pahami generasi Z yang coming to the workplace. Pertanyaan yang lainnya mengenai kepemimpinan seperti apa sih yang bisa efektif dalam mengayomi, saya nyebutnya, generasi Z. Kalau yang milenial saat ini udah masuk ke middle management, beberapa bahkan ada yang menjadi senior leader. Nah, kita coba pahami generasi Z yang dianggap sebagai generasi, ada yang menyebutnya generasi yang digitally native. Jadi mereka paham mengenai digital. Yang menariknya adalah generasi ini disebut sebagai generasi yang cukup rentan terhadap krisis. Pada saat pandemi, 37% dari generasi Z itu dilaporkan bahwa mereka mengalami burnout dan tidak bisa dealing dengan krisis. Dan 50% ini survei saya ambil dari APA, Stress in American Society ya. Kebetulan ada beberapa referensi yang saya siapkan juga di layar sebelah. Bahwa saat ini memang 79% bahkan itu melaporkan bahwa behavior atau perilaku dalam menghadapi stres itu belum disiapkan untuk generasi Z. Karena mereka memang masih baru. Di beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan termasuk Singapura, tingkat bunuh diri untuk generasi Z itu juga naik. Jadi memang ini generasi yang perlu kita pahami kondisinya, karena beberapa dari mereka ini lulus tanpa wisuda offline atau wisuda luring gitu. Mereka yang menghabiskan skripsi dan juga studinya 2 tahun terakhir itu secara online sehingga kekurangan interaksi sosial. Tingkat stresnya cukup tinggi. Ada beberapa yang bilang generasi ini manja, dikit-dikit pengen healing. Ada yang menyebutkan juga generasi ini generasi yang cuek. Jadi generasi yang mendorong quiet quitting. Nggak mau kerja lembur, maunya kerja sesuai dengan job desk. Dikit-dikit pengennya work-life balance. Semua statement itu ada pro kontranya. Yang dibutuhkan sebagai leader bagi generasi Z itu adalah accessible. Sebelum accessible tentunya visible dulu ya. Visible itu artinya mudah terlihat, accessible gampang diakses, dan cukup untuk didengarkan dan mau mendengar secara empati, itu udah cukup nolong. Jadi pada saat pandemi ketika semua orang sibuk, contoh yang paling sederhana adalah bagaimana leader itu bisa menyapa tim, ada sesi di mana makan siang bersama secara online misalnya, atau melakukan team building secara online. Bahkan yang paling sederhana menanyakan kabar keluarga, itu dibutuhkan. Jadi leader di masa krisis tidak lagi bisa ada di Menara Gading. Jadi kepemimpinan yang dibutuhkan adalah pimpinan yang ada di tengah-tengah saat ini. Yang sudah pasti pemimpinnya juga nggak perlu terlihat jaim. Being vulnerable atau istilahnya nggak perlu jaim itu adalah mengakui bahwa pemimpinnya juga stres. Dan minta masukan kepada bawahan itu diapresiasi. Tidak perlu dijadikan bahan pergunjingan. Leader yang less narcissistic, yang tidak sibuk membangun pencitraan diri dan apa adanya, itu yang dibutuhkan, karena as a human itu adalah hal yang normal. Jadi gaya pimpinannya bagaimana membangun, kalau kita sebagai senior leader, kemampuan kita untuk mendengar dan kemudian berkomunikasi itu akan nolong, khususnya bagi mereka yang baru masuk ke dunia kerja, teman-teman di Gen Z. Gitu Mbak Fia. Mudah-mudahan cukup membantu jawabannya.
Baik, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Wings atas pencerahannya. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Atau Ya, mungkin selamat pagi Pak oke, Ferry, silakan. Pak Wing. Mohon maaf belum bisa untuk open videonya, sedang di jalan. Pertanyaannya mungkin ke Pak Wing. Izin bertanya Pak, bagaimana kita sebagai fungsi HR menyikapi startup pinter? Apa yang sebaiknya harus dipersiapkan? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Ini Mas Niko. Iya betul Pak, saya. Profilnya kalau nggak milenial Gen Z. Gitu. Mungkin Mas Niko bisa share dulu supaya pemahaman saya nggak keliru mengenai startup pinter. Ya. Oke, kalau yang saya pahami kan saat ini mungkin banyak startup yang melay-off karyawannya ya dengan background kondisi makroekonomi dunia yang tidak cenderung membaik seperti itu sehingga diperlukan efisiensi gitu kan. Mungkin karena salah satunya model bisnis startup mungkin masih bergantung ke investor untuk melakukan capital injection terkait dengan pendanaan. Nah, mungkin bagi beberapa startup yang sudah terdampak seperti itu kan pasti ini ya akan ada aktivitas yang diusahakan oleh HR-nya gitu ya. Nah, bagi yang belum terdampak gitu kan, mengingatkan dari fungsi HR juga pastinya akan dituntut gitu kan sebagai spokesperson manajemen gitu kan, melihat mungkin karyawan melihat kayak startup yang lainnya itu pada layoff gitu, bagaimana kondisi di perusahaan kita sendiri seperti itu. Mungkin itu Pak pemahaman saya. Iya, terima kasih Mas Eko. Memang semester terakhir atau kuartal 4 ya, kita diramaikan dengan startup winter. Jadi ketika dulu startup sering digadang-gadang bahwa bisa menjadi fondasi, namun ternyata fundamentalnya tidak cukup kokoh untuk menopang. Sudah pasti yang namanya investor itu akan minta kembali apa yang sudah diinvestasikan. Nah, beberapa startup yang cukup lean terlihat bisa survive. Startup yang membangun fondasi itu bisa survive. Sebelum kita ngomong ke HR, beberapa startup yang fokus untuk bakar uang, untuk branding dan marketing, kita sama-sama lihat tanpa perlu disebut, itu akhirnya struggling. Belanjanya tidak dikontrol, sehingga tidak hanya belanja barang, tapi belanja orang. Tanpa memperhatikan fundamental, itu mengganggu cash flow. Dan beberapa startup akhirnya mendefinisikan lagi strateginya. Karena visi atau angelic investor yang di masa lalu banyak, sekarang berhati-hati karena tingkat suku bunga tinggi dan kondisi global nggak pasti. Sudah nggak banyak angelic investor atau visi yang mau spend uang atau gelontorin uang untuk dibakar. Beberapa yang bisa dilakukan di masa startup winter, ini kan periode ya, makasih Mas Eko, ini bagus buat bahan diskusi. Startup winter itu adalah pilih prioritas. Jadi untuk menjaga kondisi keuangan yang sehat, fundamentalnya mesti dikuatkan. Sehingga prioritasnya masih ditentukan. Dan saya yakin ketika kemarin akhirnya diputuskan merumahkan, itu pilihan prioritas. Dan yang kedua, dan berat, itu adalah tentunya cari dana tambahan. Dan ini nggak gampang ya, masa sulit untuk menarik dana. Tapi mestinya ada beberapa komponen atau sumber untuk mencari dana tambahan, apakah itu pinjaman, mau pendanaan ulang, atau cara lainnya. Itu banyak. Yang ketiga itu biasanya menekan biaya. Cost-nya pasti ditekan. Nah, untuk bisa bertahan, yang ditekan biasanya ya udah pasti biaya operasional, ngurangin staff atau biaya promosi yang nggak perlu. Terus kemudian yang keempat ya mungkin bisnis modelnya masih dirubah atau customer-nya diganti segmennya. Mungkin yang kemarin terlalu lebar akhirnya disempitkan.
Dan yang berikutnya adalah biasanya kolaborasi. Beberapa startup akhirnya akan berkolaborasi supaya bisa bertahan di masa startup winter ini. Mereka bisa jalin kerjasama dengan klien, bahkan bisa bikin strategic alliance. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh HR? Yang penting adalah ya tahu kondisi startup winter itu berarti mesti bikin prioritas. Dan bagaimana menekan biaya, bagaimana HR juga bisa akhirnya memutuskan apakah saatnya melakukan rekrutmen itu kapan yang tepat dan bagaimana strategi untuk rekrutmen. Kontrak kerjanya mau seperti apa? Apakah mau ini project base, contract base, atau permanen yang tentunya ada konsekuensi liabilities dan hitung-hitungannya tentunya berbeda. Ini yang bagi HR untuk yang bekerja di dunia startup. Kebetulan saya nggak di startup, tapi saya yakin yang teman-teman startup bisa lebih pasti jelasin. Mungkin saat ini sudah retret di akhir tahun meeting atau diskusi online bagaimana menyiapkan diri menghadapi krisis. Dan ada startup besar yang mungkin setelah tahun baru akan announce PHK masif. Ya, kita akan melihat sebelum ke orang, beberapa startup yang memang tidak kuat secara fundamental akhirnya akan gugur. Jadi eranya di mana bakar-bakar uang kalau bahasa kemarin, sekarang udah lewat. Sudah pasti sekarang lebih berhati-hati dalam membangun strategi dan spending cash-nya. Dan yang HR mesti tahu adalah terkait dengan regulasi. Karena beberapa visi dan juga investor pada saat masuk kadang-kadang mereka nggak melakukan DD secara detail terkait due diligence ataupun mereka melakukan visibility terkait dengan orang. Nah, bagaimana HR bisa bantu manajemen atau leader itu bisa menjelaskan kepada investor kondisinya seperti apa. Ini buat teman-teman yang ada di startup company. Dan juga melek terhadap regulasi, khususnya regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, bagus akan dibahas nanti ya. Ada PP yang baru terkait Cipnaker, dampaknya seperti apa. Jadi selain ke karyawan, tapi ke manajemen HR mesti punya alternatif atau opsi. Begitu ada PP yang baru terkait nah kerja, konsekuensinya apa buat bisnis. Jadi proaktif yang pertama, kemudian yang kedua antisipatif. Kalau memang ada lagi regulasi atau aturan, karena sekarang masih dispute ya untuk yang pengurangan jam kerja. Mungkin Pak Riki, Mas Ferry atau Pak Rito lebih tahu. Apakah pengurangan jam kerja juga bisa berkonsekuensi terhadap mengurangi gaji atau remunerasi. Sementara kan Ketua KSPI kan menolak karena no work no pay tidak boleh diadopsi pada saat merumahkan karyawan. Dan ini mungkin di sesi IR akan menarik diskusinya bagaimana kita buat startup winter memilih cara kerja dan konsekuensi terhadap remunerasi dan juga menjelaskan kepada investor. Demikian Mas Eko, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Wing. Punten Pak, saya Niko. Terima kasih. Oh, Niko. Ya, Niko. Thank you, Niko. Oke, lanjut. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. Silakan. Oke, mungkin saya tanya ya, Pak Wing ya, nggak apa-apa ya. Wah, berat kalau Pak Ferry nanya. Ringan aja, Pak. Nah, ini kan kita kan menghadapi ya sebenarnya dari tahun 2020 ya, sudah krisis. Mungkin karena ini sih sekarang dampak apa namanya perang ya, perang Ukraina Rusia lebih berat lagi. Nah, terkait kita sebagai HR Pak, apakah terus kemudian dengan adanya krisis ini kan otomatis mungkin perusahaan juga banyak melesu. Apakah terus kemudian dalam tanda petik pengembangan kompetensi Pak, pelatihan-pelatihan ini bagaimana kira-kira? Apakah ya udah kita jalan bisnis as usual aja, terus kemudian dana pelatihan ya kalau perlu dikecilkan karena permintaan
para direktur ya kita kecilkan, kita ngikuti kemauan direktur atau gimana Pak kira-kira? Iya, makasih Pak Ferry, ini pertanyaan sangat relevan. Karena biasanya kalau di board meeting itu yang ditanya itu biaya SDM mana yang bisa ditekan nih? Karena kita lagi cost efficiency. Ya udah training aja. Seolah kalau kita menekan biaya training itu bisa jaga cash flow. Saran saya untuk manajemen itu coba dipikirkan sebagai last option untuk memotong anggaran pengembangan. Kalaupun harus di-adjust, teman-teman HR bisa melakukan creative learning. Melakukan pemeringkatan mana yang prioritas, mana yang less priority untuk melakukan training, dan mungkin caranya bisa dirubah lebih kreatif sehingga anggarannya bisa disesuaikan. Cuman pada masa krisis, jangan pernah injek rem untuk develop atau training orang. Karena ketika krisisnya selesai, karena krisis itu kan bagian dari change. Change itu sifatnya situasional. Pada saat krisisnya selesai, badainya selesai, setelah hujan badai akan muncul pelangi. Kalau kita nggak nanam, kita nggak bisa metik. Jadi justru ini saat yang terbaik bagi kita di HR itu menjadi champion untuk mendorong pengembangan, justru mestinya di double. Kenapa? Karena sekarang cara untuk belajar itu lebih cepat dan lebih mudah. Bisa online learning kok. Dan 2 minggu terakhir kita disibukkan Open AI, yang kita bisa tinggal put the word, kemudian dia bisa menjawab gitu ya. Teman-teman bisa search Open AI. Jadi bukan cuma foto kita menggunakan AI sehingga muncul beberapa foto yang AI yang menurut beberapa pakar itu kecerdasan artifisial itu akan menjadi the end of humanity. Bagaimana HR bisa menghadapi peluang dan tantangan ini, dan Open AI, robotik, segalanya bisa digantikan oleh mesin sehingga HR bisa mendorong manusia itu berpikir yang lebih strategis. Sisanya bisa dikerjakan oleh mesin. Dan pemahaman-pemahaman yang digital teknologi seperti ini dibangun pada saat sekarang. Mereka yang kemarin nanam dengan pengembangan terkait digital, kemudian belajar blockchain, yang lain-lain, saya rasa saat ini sudah metik hasil. Jadi again, never stop developing people in time of crisis, karena pada saat change yang sifatnya situasional berakhir, kita bisa metik hasilnya. Demikian Ferry, saran dari opini dari saya. Terima kasih. Ya, oke, makasih Pak Wing atas sharingnya. Oke, karena ini juga sudah tepat jam 9 ya, kalau lihat jam saya, kita akan beralih ke Pak Ruki ya.